Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali hadir di majelis ilmu yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan semakin istiqomah di dalam beribadah dan sampai akhirnya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah, pada kajian tematik kali ini kita akan membahas tentang tujuan akhir dari kehidupan manusia di dunia ini dan akhir dari semua perjalanannya yang diimpikan setiap mukmin, yaitu menggapai husnul khotimah ya. Karena husnul khotimah ini sebagai tanda akhir dari kehidupan seseorang, diberikan tanda yang terbaik ya. Tanda yang terbaik itu dari akhir semua kehidupan adalah husnul khotimah ya. Husnul khotimah artinya apa? Tanda kematian yang terbaik ya, akhir dari kehidupan yang terbaik ya. Jamaah sekalian, Nabi SAW bersabda dari sahabat Anas bin Malik, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Idza aradallahu, ketika Allah menghendaki, bi'abdihi, terhadap seseorang, khairan, kebaikan, ista'malahu, maka Allah akan menyibukkannya ya, dengan kebaikan. Qalu, sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, bagaimana dia disibukkan, dengan apa dia disibukkan? Qala, maka Nabi SAW menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Dia disibukkan dengan amal soleh sebelum kematiannya. Dia disibukkan amal soleh sebelum dia mati ya. Ini ciri pokok ya, orang yang husnul khotimah itu sebelum matinya dia beramal soleh ya. Jadi disibukkan dengan amal soleh, itu ciri khas, tanda seseorang itu diberikan apa? Husnul khotimah ya. Jadi sebelum mati itu dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat, untuk memperbaiki diri,
untuk beramal soleh ya. Dan itu adalah petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Orang yang mati dalam keadaan selesai ibadah sholat ya, itu husnul khatimah ya. Atau ada orang mati dalam keadaan sujud ya, itu husnul khatimah. Ada orang mati ketika dalam proses perjalanan ibadah haji, nah itu husnul khatimah ya. Jadi husnul khatimah itu cirinya dia sedang beramal saleh gitu ya. Jadi sedang dalam keadaan beramal saleh ya. Makanya husnul khatimah ini adalah karunia yang terbesar ya, yang Allah berikan kepada manusia. Yang kepada manusia itu ciri terbaik dan terbesar bagi seseorang itu diberikan husnul khatimah. Karena banyak juga orang yang diberikan banyak nikmat, banyak kelonggaran rezeki, tetapi dia su'ul khatimah karena dengan harta umur usianya dia lalai ya, tidak digunakan untuk beribadah ya. Sehingga akhir dari perjalanan hidupnya itu su'ul khatimah ya. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ciri khas dari husnul khatimah ini yang pertama adalah dia disibukkan dengan beramal soleh. Walaupun sebelumnya itu memang ahli maksiat. Walaupun sebelumnya banyak juga kan orang-orang yang ahli maksiat terus di akhir hayatnya dia bertobat ya. Banyak juga yang asalnya murtad ya, kemudian mendapat hidayah dan dimatikan di atas hidayah itu. Dulu ada bandar narkoba ya, kelas kakap ya, namanya Freddy Budiman ya. Itu dulu agamanya kurang tahu punya agama atau enggak ya, bandar narkoba, terus divonis mati ya, dihukum di Nusa Kambangan ya. Tapi di akhir hayatnya itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya bertobat ya, akhirnya sholat ya, melaksanakan puasa, jadi masuk Islam akhirnya ya, masuk Islam ya, dan mati dalam keadaan Islam. Nah itu husnul khatimah namanya ya, husnul khatimah ya. Jadi husnul khatimah itu sebelum dia mati disibukkan dengan amal soleh. Dan kebalikan dari husnul khatimah ini su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu artinya di akhir hayatnya itu diakhiri dengan keburukan ya. Jadi amal-amal buruk ya. Mati dalam keadaan mabuk ya, mati dalam keadaan berzina, mati dalam keadaan mencuri, mati dalam keadaan dia melakukan dosa-dosa besar ya, itu su'ul khatimah ya, itu su'ul khatimah. Jadi oleh karena itu kita berlindung dari su'ul khatimah. Makanya doa Nabi SAW memohon kepada Allah, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, berikan kebaikan ya dari semua akhir kehidupan atau akhir dari urusan kami ya, fil umuri kulliha, dalam segala urusan kami. Itu permintaan Nabi. Dari segala urusan, dari segala akhir kehidupan, Rasulullah SAW meminta kepada Allah diberikan kebaikan ya, diberikan akhir yang terbaik ya, yaitu husnul khatimah. Itu ciri yang pertama ya. Jadi sebelum matinya dia dimudahkan untuk beramal soleh ya. Dimudahkan untuk beramal soleh sehingga dia dimatikan dalam keadaan beramal soleh.
Nah, ciri yang selanjutnya ketika di akhir itu dia mengucapkan la ilaha illallah, itu juga husnul khatimah ya. Jadi makanya kita disunnahkan kalau melihat saudara kita atau keluarga kita dalam keadaan sakit parah misalkan ya, atau dalam keadaan sakaratul maut ya, itu kita punya tugas untuk mentalkin ya, ditalkin, diajari, dituntun ya, membaca la ilaha illallah. Diajarin itu ya. Karena itu masa-masa yang sangat berat ya. Masa-masa yang sangat berat ya, dalam keadaan sakit fisiknya, mentalnya ya, dalam keadaan takut ya. Karena berpisah antara diri dan dunianya nanti, berpisah antara jasad dan rohnya, maka butuh ditolong itu, diajari, dituntun la ilaha illallah ya. Nah kalau dia bisa mengucapkan itu ya dalam keadaan la ilaha illallah, maka husnul khatimah ya, dijamin surga dia. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah ya. Jadi siapa yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, dia sudah dipastikan masuk apa? Masuk surga ya. Itu ciri seseorang yang sudah dipastikan oleh Allah husnul khatimah, dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Jamaah sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya, ciri husnul khatimah yang berikutnya adalah dia istiqomah ya, dia istiqomah. Istiqomah ajeg ya. Tidak mudah terpeleset, tidak mudah tergoda dengan iming-iming dunia ataupun tergoda dengan keinginan-keinginan syahwat ya, atau tergoda dengan godaan-godaan keinginan jalan setan ya. Dia istiqomah gitu, istiqomah ibadahnya ya, istiqomah sholat subuhnya ya, istiqomah sholat sunnahnya, istiqomah sedekahnya ya. Itu memang berat ya, karena istiqomah itu butuh komitmen ya, butuh kesabaran ya. Sampai Nabi SAW juga pernah ditanya beliau itu di saat Nabi sudah mulai beruban. Nabi itu beruban ya di akhir-akhir hayat beliau. Cuman uban Nabi enggak sebanyak uban kita ya. Nabi di usia akhir hayat beliau itu kan uban beliau jumlahnya di jenggot, di kepala itu hanya sekitar 20-an ya, 20 uban ya. Kalau bapak-bapak berapa ubannya itu? Tapi enggak 20 gitu. Atau semuanya kayaknya beruban ya. Setiap pojok rambut ada ubannya. Padahal usia Nabi itu berapa? 63 tahun ya. Orang kita ini usia 40 ke atas nih ubannya sudah mulai penuh ya. Apalagi kalau banyak mikir utang ya, itu tambah cepat penuhnya itu ya. Tapi kalau Nabi ketika ditanya, engkau beruban ya Rasulullah ya, sahabat ingin tahu penyebab Nabi beruban itu apa. Maka Nabi SAW mengatakan, saya batni hud, membuat aku beruban itu ketika ada perintah ya di dalam surat Hud itu, fastaqim kama umirta ya, kamu istiqomahlah sebagaimana kamu diperintah. Jadi istiqomah di atas perintah Allah ini berat ini. Nabi sendiri sampai beruban itu. Jadi orang istiqomah itu memang berat ya.
Nabi sendiri sampai beruban. Makanya butuh tadi kesabaran, kegigihan, butuh komitmen ya, sehingga tidak mudah belok arah gitu ya. Karena banyak juga orang belok arah di akhir hayatnya ya. Banyak itu sekali ya. Orang-orang yang dulu istiqomah baik kemudian berbelok arah bisa disebabkan pemikirannya yang keliru atau bacaannya yang keliru. Dulu di Bandung itu ada tokoh Syiah namanya Jalaluddin Rahmat ya. Udah mati orangnya ya. Itu asalnya dulu orang baik-baik saja gitu. Ada fikrah pemikirannya itu baik-baik saja, tapi setelah bergaul dengan orang-orang Syiah ya, kayaknya berubah pikirannya ya. Jadi pengikut setia Syiah ya, dan mati dalam keadaan Syiah ya. Ya itu tokoh apa? Ya tokoh Syiah, tokoh senior Syiah ya. Asalnya dulu Ahlussunnah wal Jamaah ya. Tapi di akhir hayatnya belok arah karena pemikiran ya, karena pergaulan, karena pemikiran, karena salah bacaan ya. Banyak itu kasus-kasus ya orang terjebak dalam pemikiran sehingga jatuh dalam kubangan syubhat ya, sehingga keluar dari ahli sunnah atau malah jadi orang sekuler atau liberal ya. Itu banyak terjadi, tidak hanya di Indonesia, di Timur Tengah juga banyak ya. Pernah dulu di Saudi itu ada seorang Syekh Abdullah Al-Qasimi ya, penggerak dakwah tauhid ya. Dia nulis buku tauhid itu 1000 halaman lebih ya, bahkan seakan jadi mahar masuk surga ya. Tapi di akhir hayatnya itu pindah ke Libanon ya, bergaul dengan orang-orang sekuler Libanon, bahkan akhirnya mentok jadi ateis itu, nggak percaya sama Tuhan ya. Setelah kawin dengan perempuan Libanon ya, berubah arah ya, dan dia membantah bukunya sendiri yang ditulis sampai 1000 halaman, sampai akhirnya dia nggak percaya Tuhan gitu ya. Padahal itu syekh besar itu di Saudi ya, matinya tahun 90-an itu ya, Abdullah Al-Qasimi ya, mati dalam keadaan murtad ya, waliyadzubillah. Jadi orang jatuh terpeleset dari jalan istiqomah itu salah satu penyebabnya itu pemikiran gitu, alam pemikirannya yang belok ya atau terpeleset gitu. Makanya doa kita itu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau pelesetkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk ya. Ya kan orang-orang pintar itu banyak juga yang kepleset itu ya. Banyak yang terpeleset ya. Di Al-Qur'an sendiri udah dijelaskan kisah ya kedua murid Nabi Musa ya. Yang satu seorang hartawan, yang satu seorang cendekiawan. Yang hartawan itu si Qarun itu. Qarun itu murid Nabi Musa. Muridnya Nabi Musa. Ya. Dulu miskin, ya. Dulu fakir, ya. Taat beribadah. Paham kandungan isi Taurat. Tapi ketika diuji harta melimpah, bahkan gudang hartanya si Qarun itu ya, kuncinya saja diangkut di 70 onta itu nggak muat ya, kuncinya tok ya, belum isi gudang hartanya ya. Akhirnya murtad itu. Qarun murtad, tergoda dengan harta, atau tadi tergoda dengan pemikiran yang menyimpang ya. Murid Nabi Musa yang satunya lagi namanya Bal'am ya. Bal'am seorang cendekiawan ya, seorang ilmuwan, ulama Bani Israel ya. Tapi
terpeleset ya, akhir hayatnya juga terpeleset. Salah satunya disebabkan syubhat ya, pemikiran, dan juga syubhat ya, tawaran kekuasaan jabatan ya. Ketika Bal'am ini diutus oleh Nabi Musa untuk berdakwah di Madian, ya bukannya malah berdakwah ya, malah justru bersekongkol dengan Raja Madian untuk menyerang balik dakwahnya Nabi Musa ya. Akhirnya disebut oleh Allah dalam Al-Quran, intahmil alaihi yalhas atau tazruku yalhas ya. Jadi perumpamaan Bal'am itu kayak anjing kata Allah ya. Jadi kalau kamu gusah ya, kamu usir ya, dia menjulurkan lidahnya. Kalau kamu biarkan juga menjulur lidah, karena menjilat itu tadi dengan ilmunya dipakai menjilat ya. Nah itu namanya siapa tadi? Bal'am ya. Jadi Bal'am itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, disebabkan tadi karena syubhat pemikiran dan syubhat kekuasaan ya. Sehingga Allah sebutkan tadi intahmil alaihi yalhas atau tatsrukhu yalhas ya. Jadi diumpamakan itu seperti seekor anjing yang menjilat, menjulurkan lidahnya. Jadi perumpamaan dalam Al-Quran bagi orang-orang yang kepleset tadi itu ya, orang pinter tapi kepleset, banyak itu ya, kasus orang-orang pinter tapi kepleset. Karena dari subhat pemikiran dan juga syahwat hawa nafsunya. Nah kemudian jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri yang berikutnya, kita kembali ke pembahasan husnul khotimah tadi. Orang yang diberikan oleh Allah husnul khotimah itu adalah niat ya, dan tekad serta prinsip dalam hidupnya itu hanya mencari ridhonya Allah ya. Jadi hidupnya itu hanya cari ridhonya Allah ya. Hidupnya itu menyiapkan bekal untuk ketemu Allah ya. Itu ciri khas yang berikutnya orang-orang yang diberikan husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa saja yang cinta, ingin jumpa Allah, jadi hidupnya itu memang dia siapkan untuk mengumpulkan bekal ya, supaya ketika menghadap Allah itu sudah siap gitu. Ahabballahu liqa'ah, maka Allah mencintai untuk berjumpa dengannya. Jadi ketika orangnya tadi ya, hidupnya ini dibingkai untuk cari ridho Allah ya, dan hidupnya disibukkan tadi untuk menyiapkan bekal ya, karena dia akan jumpa kepada Allah ya. Nah orang yang seperti itu diberikan ciri atau tanda di dalam hidupnya bahwa dirinya adalah husnul khatimah ya, dirinya adalah husnul khatimah. Jadi ada rasa cinta gitu kepada Allah, ada rasa harapan ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan harapan-harapan itu hidupnya senantiasa untuk berjalan ya di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, prinsipnya adalah fisabilillah gitu ya. Jadi hidupnya ini ya hanya untuk mengejar ya, hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya.
Makanya Umar itu, sahabat Umar bin Khattab itu ketika hidup ya punya prinsip ya, kalau bukan 3 perkara saya nggak bakal hidup di dunia ya. Jadi untuk apa saya hidup ya kalau bukan karena 3 perkara ini ya. Yang pertama kata sahabat Umar ya, laula an asira fi sabilillah, kalau bukan karena aku berjalan di atas jalan Allah. Jadi hidup saya untuk berjalan di atas jalan Allah ya. Jadi saya hidup ya hanya untuk menghidupkan jalan Allah ya. Hidup matinya untuk Allah, fi sabilillah ya. Itu prinsipnya sahabat Umar ya. Jihad fi sabilillah, mencari ilmu fi sabilillah, bekerja fi sabilillah, berkeluarga fi sabilillah. Jadi diniatkan itu untuk hidup di atas jalan Allah. Nah, yang kedua kata Umar, laula an adha'a jabhati sajidan lillah, kalau bukan karena keningku ini ingin nempel terus di tanah ya, sujud karena Allah. Jadi hidup di dunia ya hanya untuk ibadah itu ya, sujud, nempelkan kening ke sajadah sana atau ke tanah ya, tujuannya untuk menyembah ya, taqarrub ilallah ya. Nah, yang ketiga kata sahabat Umar, hidup saya ini ya hanya untuk berkomunitas ya, bersama orang-orang saleh, orang-orang baik ya. Yaltaqituna thayyibal kalam kama yaltaqituna thayyibat tamr ya. Orang-orang baik itu senantiasa mereka berlomba-lomba untuk mencari mutiara ya, manisnya motivasi kebaikan ya, manisnya ibadah ya, sebagaimana orang-orang di luar sana itu berebutan untuk mencari manisnya kurma gitu. Jadi komunitas dengan orang-orang soleh tujuannya itu untuk motivasi ibadah ya, karena kumpul dengan orang baik itu ketularan gitu. Kumpul orang rajin ya ketularan rajin ya. Kumpul dengan orang malas jadinya malas ya. Kumpul dengan ahli taat ya ketularan ya, termotivasi untuk taat. Kumpul dengan ahli maksiat ya sama, nular itu penyakit maksiat itu ya. Makanya berkomunitas dengan orang baik itu ya kayak dekat-dekat dengan pedagang parfum ya, minimal kecipratan harumnya ya. Walaupun belum mandi tapi dekat-dekat pedagang parfum kan lumayan dapat kecipratan apa, bau harumnya. Walaupun kita nggak soleh ya, tapi dekat-dekat orang soleh ya lama-lama jadi soleh juga, kecipratan harum kesolehannya. Nah, sama juga kayak orang gaul dengan ahli maksiat ya, itu kayak deket-deket tukang pandai besi ya, kalau nggak kecipratan bara api ya kecipratan keringatnya yang bau ya, minimal ada dampak. Jadi itulah kemudian kata sahabat Umar, kalau saya hidup nggak kumpul dengan orang baik, ngapain saya hidup ya, mending mati saja. Nah, mending mati saja katanya. Kalau hidup bukan karena fisabilillah, untuk apa hidup ya, hanya sekedar hidup makan ngisi perut ya, sama kayak hewan ya. Hewan hanya untuk makan ya, ulaika kal an'am, hanya sekedar seperti binatang ternak ya, hanya untuk makan mati, makan mati ya. Tapi kalau hidup ketika punya prinsip ya, prinsipnya ya fisabilillah ya. Kalau bukan karena sujud meletakkan kening ke tanah ya, untuk apa juga hidup ya. Hidup untuk itu saja, untuk meletakkan kening ke tanah. Ini prinsip yang sangat luar biasa, yaitu prinsip orang husnul khotimah begitu ya. Prinsip husnul khotimah gitu. Jadi hidupnya senantiasa tadi merindukan jalan Allah, jumpanya esok dia akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, indikator orang mendapat husnul khotimah
itu orang yang rajin senantiasa menjaga wudhu ya, menjaga wudhu ya. Nabi pernah berwasiat kepada sahabat Anas ya. Jadi fa innahu man atahul maut wa huwa ala wudhu u'tiya asy-syahadah. Jadi orang yang senantiasa menjaga wudhu ya, dia batal kentut wudhu lagi, atau dalam keadaan hadas ya wudhu gitu. Nah, orang yang membiasakan menjaga wudhu ya dalam keadaan suci itu dijamin husnul khatimah. Karena Nabi tadi wasiat kepada Anas untuk menjaga wudhu tadi ya. Karena ketika dia dicabut nyawa dalam keadaan wudhu itu mati syahid kata Nabi ya. Matinya mati syahid, artinya husnul khatimah dia. Nah, sampai Nabi mengatakan u'tiya syahadah itu karena berat juga ya, jaga wudhu itu berat itu. Orang disuruh wudhu ya, dan menjaganya ya, memang wudhu itu hanya jadi syarat ketika kita mau sholat saja sebenarnya. Nah, ini kalau di luar sholat atau sedang di luar sana gitu ya, aktivitas lain gitu, kok masih jaga wudhu, wah hebat itu. Walaupun berat ya, walaupun apa? Berat ya. Mau tidur wudhu itu nggak gampang gitu ya, apalagi kalau musim hujan gitu ya, udah ngantuk lagi gitu. Menjaga wudhu itu nggak gampang. Makanya ketika ada orang yang mampu melakukannya itu ya, walaupun berat dia tetap kerjakan. Hasilnya adalah kalau toh dia dimatikan, diwafatkan, nah itu dalam keadaan syahadah ya, mati syahid itu. U'tiya syahadah, dia dimatikan oleh Allah dalam keadaan apa tadi? Syahid. Syahid apa? Syahid akhirat gitu. Itu ciri husnul khatimah juga ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, indikator ya atau ciri orang mendapat husnul khatimah itu mati hari Jumat ya. Mati hari Jumat, malam Jumat atau siang Jumatnya ya. Pada maghrib, Kamis sore atau Kamis petang ya. Pada maghrib itu Kamis malam Jumat atau Jumat siang ya, sampai sebelum maghrib. Jadi kalau ada orang mati ya, mati jam 6 misalkan ya, jam 6 Kamis ya, Kamis jam 6 sore itu, jam 6 petang ya, sampai nanti jam 6 siang ya, Jumat siang ya. Kalau itu di Indonesia ya, biasanya kalau maghrib kan jam 6 kan ya. Jadi batas hari itu kalau dalam syariat itu dimulai dari matahari apa? Matahari terbenam. Nah, kita terbenamnya jam 6 lah ya. Nah, hari Jumat itu sebenarnya dimulai dari Kamis maghrib itu, dan akhir Jumat itu adalah Jumat siang sampai maghrib gitu. Kalau Jumat sudah pada maghrib itu udah hari Sabtu namanya ya. Nah, kalau ada orang mati itu Kamis maghrib itu dan seterusnya sampai antara Jumat siangnya itu sampai maghrib, itu namanya mati di malam Jumat atau di hari apa? Jumat. Husnul khatimah itu ya, mati seperti itu ya, husnul khatimah ya, dimudahkan oleh Allah. Dan mati malam atau hari Jumat tadi itu terbebas pula dengan fitnah kubur ya. Dari mamin muslim yamutu yaumal jumu'ah, siapa saja dari muslim ini mati hari Jumat ya, aulailah Jum'ah ya, atau aulailatul Jumu'ah atau malam Jumat ya, Kamis malam Jumat tadi, illa waqahullahu fitnatal qabr ya, kecuali Allah wafatkan ya, dan dalam wafat itu ya dia
dijaga dari fitnah kubur ya, dari fitnah kubur. Jadi mati hari Jumat atau malam Jumat itu husnul khatimah itu. Kayak dosen UIK kemarin itu ya, Kaprodi Ahwalul Syakhsiyah ya, itu meninggal habis Jumatan, habis khutbah ya, meninggal ya. Husnul khatimah insyaallah ya. Nah, matinya mati dalam keadaan baik ya, habis khutbah tiba-tiba biasa sesek atau serangan jantung atau penyakit apa gitu, meninggal gitu. Meninggalnya nggak merepotin orang, nggak sakit bertahun-tahun di tempat tidur, tidak, habis Jumatan gitu ya, habis menyampaikan khutbah, kemudian nggak lama nyesek gitu, meninggal ya, hari Jumat gitu ya. Itu husnul khatimah ya, itu apa? Husnul khatimah ya. Jadi hari Jumat, yang penting dia itu sebelum tadi ya, sebelum apa tadi? Kalau hari Jumat siang berarti sebelum apa? Sebelum maghrib gitu. Kayak almarhumah ibu saya juga gitu. Almarhumah ibu saya itu meninggalnya Jumat sebelum maghrib ya. Jadi belum sempat, maksudnya belum masuk waktu maghrib ya, beliau wafat ya. Mudah-mudahan husnul khatimah ya. Dan saya lihat ya, itu ciri-ciri husnul khatimah gitu, Imam Ahmad meninggal hari Jumat. Nah kemudian tanda berikutnya itu di apa namanya ini, kening itu ada keringatnya. Ibu saya ada keringatnya itu, tak lihat, saya yang mandikan gitu. Karena Nabi SAW itu memberikan ciri-ciri orang mati husnul khatimah itu ada ala apa namanya itu di jabin itu ini keningnya itu ada irkul jabin ya, ada keringatnya, jadi ada keringatnya. Jadi ciri orang mati husnul khatimah itu diantaranya apa? Ciri fisik ya, ciri fisik itu ada keringatnya di sini tuh, di sini. Makanya cek aja kalau ada orang meninggal jamaah ya, kok di keningnya ada keringatnya, itu husnul khatimah biasanya gitu. Saya menyaksikan sendiri, kayak ibu saya itu almarhumah itu meninggal hari Jumat ya, pada asar sebelum maghrib. Kemudian ketika jenazahnya tak lihat ya, saya memandikan itu. Jadi sebelum saya mandikan itu masih ada keringatnya gitu, masih ada keringatnya gitu. Saya lap itu masih ada ini keringat gitu, masih itu sampai dimandikan. Nah itu benar ya kata Nabi SAW, itu ciri orang yang husnul khatimah salah satunya ciri fisik ya, ada keringat di mana? Di jidatnya atau di keningnya sini. Kenapa kok di kening, kok enggak di hidung misalkan, atau enggak di kaki? Karena kening inilah tempat tadi sujud itu. Tempat apa? Sujud. Makanya Umar tadi mengatakan kalau bukan keningku nempel di mana tadi? Di tanah. Lah untuk apa saya hidup katanya. Jadi makanya kening itu dijadikan ciri oleh Nabi dan ciri oleh Umar tadi ya. Kalau bukan keningku nempel ke tanah, saya mah gak mau hidup. Dan ketika Nabi menyampaikan ciri orang mati husnul khatimah, yaitu salah satunya di keningnya ada apa tadi? Keringatnya, ada keringatnya. Ya Allah alam ya, itu tanda aja. Mungkin dia tanda dulu dia capek rukuk sujud di dunia, kemudian seakan ada keringat di situ. Dan memang berkeringat betul itu, keringatan itu. Berkeringat di kening itu sebagai ciri daripada apa? Husnul apa? Khatimah ya. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya ya, ciri husnul khatimah lagi, orang yang mati
orang matinya itu kecelakaan ya, entah kecelakaannya itu tertimbun ya, tenggelam, tertabrak ya, pokoknya kecelakaan gitu ya, al-gharqu ya, tenggelam, atau al-hadmu, atau tertimpa reruntuhan ya, kayak di Gaza gitu barusan ada kabar orang lagi subuh kayak gini dirudal sama Zionis, ambruk kan, kebakar, mati semua, banyak mati gitu. Itu husnul khatimah itu. Husnul khatimah ya. Mati dalam keadaan apa? Tertimpa reruntuhan. Ya, gara-gara dirudal atau kejatuhan apa gitu ya, mati. Itu husnul khatimah. Atau rumahnya kebakaran, itu juga sama, husnul khatimah ya. Selama dia memang orang mukmin gitu. Atau matinya tenggelam gitu ya, dia nelayan yang benar gitu, maksudnya itu dia memang bekerja niat cari nafkah fisabilillah ya, kemudian kok tenggelam mati gitu, husnul khatimah ya. Atau naik pesawatnya jatuh ya, itu husnul khatimah. Tapi dengan syarat tadi dia beriman ya, dia apa? Beriman ya. Jadi mati sebab kecelakaan itu husnul khatimah, atau kecelakaan di jalan ya, tabrakan di tol misalkan ya, entah karena sopirnya ngantuk ya, menabrak pembatas jalan, hancur mobilnya atau kebakar ya. Banyak itu ya kasusnya, satu keluarga atau apa ya takdir juga itu. Tapi kalau dia perjalanannya tadi perjalanan baik ya, misalkan mudik pulang kampung atau ingin silaturahim ya, atau ingin menjenguk sahabatnya, makanya niatnya baik itu, dalam perjalanan tabrakan, nah itu termasuk apa? Husnul khatimah. Memang mengerikan ya, kelihatannya mengerikan itu, tabrakan yang mengerikan kan ya. Tapi bukan berarti nanti menabrakkan diri, nggak boleh itu. Kalau sengaja menabrakkan diri mah suul khotimah, bunuh diri namanya itu ya. Nggak boleh kalau sengaja ya menabrakkan diri. Tapi kalau memang tertabrak ya namanya orang nggak mengira ya, namanya manusia ya, udah hati-hati kadang diseruduk dari belakang atau kadang diserempet dari kanan kiri. Namanya orang lagi nyetir kan, kita nggak tahu. Makanya doa kita ya, selamatkan Allahumma fatna min baini aydina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina ya. Kita minta dilindungi ya Allah dari depan, dari kanan, kiri, belakang, dari atas ya. Karena namanya orang lagi nyetir itu tantangannya kanan, kiri, atas, depan, belakang gitu. Walaupun udah canggih nyetir puluhan tahun ya, tapi kalau Allah nggak menjaga, nggak menghendaki selamat ya kena ada aja itu penyakitnya ya. Kita sudah hati-hati, kadang depan kita yang nggak hati-hati gitu, atau yang sembrono ya. Kalau di perjalanan itu ya, saya pernah itu ya, pulang dari Jakarta itu galon apa namanya itu, galon aqua itu nggak dikasih apa namanya, truk itu ya, nggak dikasih kerangkeng, jatuh itu, kena depan mobil saya, itu pecah itu, padahal galon aqua kosong gitu, jatuh itu, brak gitu, kena depan itu, pecah itu ya. Alhamdulillah nggak kena kaca itu ya, masih dilindungi. Jadi kadang kita udah hati-hati tapi depan kita atau belakang kita ya itu salah satu doa keselamatan. Tapi kalau seandainya dia diuji tadi kecelakaan, yaitu husnul khatimah, husnul khatimah, syahid itu, syahid akhirat. Nah kemudian lagi ciri husnul khatimah itu, seorang wanita atau ibu-ibu mati dalam keadaan melahirkan, itu husnul khatimah, melahirkan ya.
kemudian apa ya, nggak tertolong gitu ya. Nggak tertolong itu ya banyak lah. Mungkin dia sedang ada gangguan medis ya, kurang darah atau darah tinggi, banyak itu faktor ya kematian ibu yang melahirkan itu. Kalau dia meninggal itu mati syahid itu. Mati apa? Mati syahid. Ya. Jadi wanita yang meninggal dalam keadaan nifas atau dalam keadaan melahirkan tadi, ya, atau dalam keadaan hamil juga ya, pokoknya itu ujian berat itu ya, orang hamil melahirkan ini kan tantangannya berat. Kalau meninggal ya, kalau meninggal nggak tertolong ya, maka meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah ya, dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Jelas ya jamaah ya. Banyak sebenarnya ya contoh-contoh orang yang diberikan husnul khotimah di dalam kehidupan ini ya. Dan yang terakhir adalah mati dalam keadaan ribaton fi sabilillah. Mati dalam keadaan terjaga di jalan Allah. Ya, melean di jalan Allah ya. Lagi tahajud mati, ya, itu bisa pilih lah itu. Lagi jaga malam ya, tugas kerja misalkan ya, shift malam dapat shift malam mati. Ya, niat kerjanya fisabilillah. Nah itu matinya husnul apa? Khatimah. Atau dia menjaga perbatasan ya, keamanan negaranya, atau dalam keadaan menjaga dari musuh-musuh ya, dia kan harus melayan ribat itu siaga gitu. Itu matinya husnul apa? Khatimah ya. Husnul khatimah ya. Jadi para tentara-tentara yang siaga untuk membela agama Allah, membela tanah airnya karena Allah itu mati misalkan ya, tertembak atau jatuh gitu ya, bisa pilihlah. Itu husnul apa? Khatimah ya. Itu namanya ribaton fisabilillah. Orang yang mati dalam keadaan siaga di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi jamaah sekalian yang diberkahi Allah, itu beberapa contoh ya, ciri-ciri atau indikator orang yang diberikan nikmat berupa husnul khatimah. Ada pertanyaan sampai sini jamaah? Monggo. Monggo. Waalaikumsalam. Ya, semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Maksud saya ingin bertanya, ketika kita sebagai muslim itu misalkan ada muslim yang meninggal tidak dalam ciri-ciri tersebut, kemungkinan kan berarti pertanyaannya, apakah masih ada peluang masuk surga gitu atau tidak? Orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah sementara masih ada iman, ada peluang masuk surga enggak? Nah, pertanyaan itu jawabannya yang pertama ya, orang yang su'ul khatimah dalam keadaan syirik misalkan ya, dalam keadaan apa? Syirik. Kalau itu dosanya dosa syirik ya, itu nggak ada harapan masuk surga itu. Kalau dosanya dosa apa? Syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha ya. Jadi kalau dia dalam keadaan syirik ya, mati dalam keadaan nyembah patung misalkan ya, udah tamat itu. Tidak ada harapan masuk surga. Atau mati dalam keadaan murtad gitu ya, pindah agama. Nah itu su'ul khotimah yang sudah final ya, artinya udah nggak ada harapan masuk surga ya. Nah tapi kalau dia misalkan dalam keadaan, mohon maaf ya, misalkan dalam keadaan selingkuh, berzina, mati gitu ya, overdosis mati ya,
Tapi kalau selama di dalam artinya tadi ada iman gitu ya. Kalau seandainya masih dia ada iman ya, ya tetap ada harapan. Nanti diproses dosa-dosanya itu, ya. Dan juga diproses apa? Keimanannya. Ya. Jadi selama masih ada iman itu masih ada apa? Harapan. Itu prinsipnya begitu. Tapi kalau dia syirik atau murtad udah tamat itu, nggak ada harapan lagi. Ya, tidak ada harapan lagi. Jadi oleh karena itu ya, menjaga merawat iman ini penting ya. Jangan atas nama toleransi iman digadekan atau iman ditukar-tukar, itu jangan sampai ya. Makanya hati-hati juga ya, zaman sekarang ini kan karena overdosis ya atas nama toleransi, akhirnya seorang ayah mengizinkan anaknya kawin beda agama. Ini bahaya, itu bahaya sekali. Kawin beda agama ya murtad akhirnya kan ya. Ataupun walaupun pura-pura si lakinya itu pura-pura mu'alaf, itu banyak kasus tuh. Saya sering nanganin kasus seperti itu. Jadi calon suaminya pura-pura mu'alaf ya, dia kawin dengan cara Islam, ya sah kalau cara Islam. Tapi setelah kawin dia murtad lagi, balik lagi ke agama lama. Punya anak akhirnya ngancem. Nanti kalau nggak ikut agamaku, anak dan kamu nggak diberi nafkah. Begitu ancamannya, rata-rata begitu. Dan akhirnya ya terbawa oleh agama suaminya atau kebawa oleh agama istrinya kan gitu. Kasus itu ya, kalau nikah beda agama itu atau pura-pura pindah agama ya. Nah yang miris lagi itu matinya nanti apa? Dibaptis lagi gitu. Saya pernah itu punya jamaah ya, seorang ibu-ibu depan masjid lagi gitu waktu masih di Jakarta dulu ya. Dia tahu ya agamanya Islam dan juga ke masjid itu, dan saya tahu itu jamaah. Tapi ketika dia meninggal sama suaminya, karena suaminya itu ya suaminya Kristen gitu, akhirnya itu jenazah mau dibaptis itu di bawah dimakamkan dengan cara mereka. Akhirnya saya tolak. Saya tahu ini ibu ini muslimah, saya bilang tidak bisa, saya bila-bilain itu. Akhirnya kita rebut bawa ke masjid ya. Kalau tidak, kalau nggak ketahuan kan itu nanti dikuburkan dengan cara mereka gitu. Banyak itu kasus kayak gitu Pak ya, kasus begitu banyak ya. Maka oleh karena itu kalau ada orang masuk Islam itu bagusnya ya didokumentasikan. Apalagi negara kita ini negara butuh dokumen ya. Dokumentasikan itu artinya ada sertifikat mu'alaf Pak. Saya sekarang tuh kalau apa ya mengislamkan orang itu melalui masjid, saya perintahkan masjidnya DKM-nya itu keluarkan sertifikat. Itu sebagai tanda kalau dia sebagai seorang apa? Muslim. Karena kalau mati, kalau itu nggak punya sertifikat, bisa jadi keluarganya apa? Memakamkan dengan cara apa? Mereka atau dibakar itu, diapain itu? Dikremasi kadang. Kasus kemarin itu ya artis itu ya. Suaminya mu'alaf itu aslinya, tapi keluarganya itu enggak tahu agama Buddha atau Hindu gitu ya. Akhirnya dikremasi, dibakar. Kristen ya. Ya. Siapa itu yang viral kemarin itu ya? Nah, kata Ustadz Dery itu muslim dia itu aslinya itu. Cuman nggak tahu kenapa malah dikremasi. Itu banyak kasus begitu ya, banyak kasus begitu. Maka oleh karena itu kalau ada yang masuk Islam hendaklah punya apa tadi? Disertifikatkan gitu. Walaupun setelah itu kita nggak tahu bagaimana, yang penting dia punya tanda. Dan nanti itu bisa menjadi syarat ya untuk apa? Ganti agama di KK atau di mana? Di KTP-nya begitu. Caranya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.